Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda. Hari ini gua mau ngobrolin sedikit ya. Cepet aja nih sebelum gua balik kerja. Soal ya squad Manchester United ya. Jadi ini kan gua pingin ngobrolin ringan amatiran aja sih ya. Siapa-siapa aja yang ya mungkin cocok untuk stay, siapa-siapa saja yang mungkin cocok untuk nggak stay ya, karena kan sekarang sudah mulai training campnya Manchester United, dan training campnya tuh tidak di luar ya, tidak di luar negeri, di Inggris aja. Kabarnya tuh di dekat London ya, dekat daerah London. Nah ini gue pingin lihat nih siapa-siapa aja kira-kira yang pantas ya. Kalau kita ngelihat ini kan ada lumayan banyak ya. Kalau dari tim kiper nih ada David De Gea, Lee Grant, Dean Henderson, Tom Heaton. Ya kalau menurut gua sih empat-empatnya ini bisa untuk stay. Kabar terbaru ini kan Dean Henderson akan naik pangkat ya sebagai kiper utama. David De Gea nanti yang akan lebih di cups ya, atau piala-piala turnamen. Tom Heaton, menurut gua kedatangan Tom Heaton ini, dia ini kan 35 tahun kalau nggak salah ya. Menurut gua sih realistisnya ya memang benar dia juga berambisi sebagai menjadi kiper utama dari Manchester United, teman. Menurut gua dia bagus untuk memberikan persaingan ya. Sementara Lee Grant ini hanya untuk completing the squad aja ya. Nah, dengan adanya 4 kiper ini, maka konsekuensinya adalah Manchester United tidak punya kiper muda ya, atau kiper magang katakanlah ya. Kiper-kiper muda ini menurut gua sih ya akhirnya mau nggak mau harus tersingkir katakanlah ya dari squad ya. Lalu ini gue sambil buka manunited.com ya. Defender ya Lindelof, Eric Bailly menurut gue stay. Phil Jones. Nah Phil Jones ini menurut gue kan baru saja dapat perpanjangan kontrak ya. Menurut gue ada dua sih sebenarnya. Either dia ini kalau seandainya kita bisa mendatangkan back baru, mungkin Rafael Varane ya, maka Phil Jones ini menurut gua lebih baik di loan ya. Karena apa? Kalau seandainya ada yang mau beli, gua yakin harganya nggak bagus ya, karena ya dia tidak pernah main lama dan lain-lain ya. Dan usianya dia ini kan sebenarnya masih oke ya, masih dalam usia keemasan, 29 tahun. Memang karena cedera lama, penampilan yang terus menurun, yang kalah bersaing ya. Kalau menurut gua sih, kalau seandainya kita dapat Rafael Varane, ada baiknya Phil Jones ini di loan ya, kalau ringan amatiran ala gua. Sedangkan kalau kita tidak dapat Rafael Varane atau tidak dapat siapa-siapa bahkan ya, menurut gua Phil Jones stay saja ya. Artinya untuk menambah squad lini belakang, menambah persaingan, karena kan tidak semua pemain yang ada di tim itu untuk dipakai gitu ya, untuk rotasi. Ada juga fungsi-fungsi yang memang dia hanya untuk katakanlah menambah persaingan saja gitu ya, tanpa harus mengganggu starting line up atau bahkan substitusi begitu. Ada juga yang seperti itu ya, kalau yang dari gua baca ringan amatiran. So menurut gua Phil Jones either loan, atau ya kalau kita tidak dapat back baru ya mungkin bisa stay untuk itu tadi ya, untuk persaingan. Harry Maguire pastinya stay. Diogo Dalot. Nah Diogo Dalot nih juga ya menurut gua ya apa yang ditampilkan Diogo Dalot di Milan ini kan up and down ya, masih ya average lah ya. Begitupun juga yang ditampilkan di Euro kemarin bersama Portugal ya. Walaupun menurut gue merupakan kejutan Diogo Dalot ini dipanggil ya, walaupun dipanggil di last minute ya, tapi menurut gue itu merupakan suatu prestasi katakanlah yang harus diapresiasi, karena ya sebenarnya kan pilihan ada banyak, pilihan bek kanan untuk Portugal ya, apalagi timnas, tapi Diogo Dalot mampu katakanlah dipanggil oleh timnas. Dan menurut gue kalau seandainya kita tidak dapat bek kanan yang bagus, katakanlah seperti Trippier, tidak ada salahnya Diogo Dalot ini diberikan kesempatan untuk stay ya. Tentu saja bukan untuk menggantikan Aaron Wan-Bissaka, tapi lebih untuk pelapis atau ya katakanlah memberikan persaingan ya di sana ya. Kalau seandainya kita tidak dapat Eric Trippier, Luke Shaw pastinya stay. Lalu gue sambil benerin mouse juga nih ya. Alex Telles pastinya kalau menurut gue stay, karena apa yang terjadi musim lalu di back kiri ini sudah cukup bagus ya. Aaron Wan-Bissaka stay. Brandon Williams menurut gue ada baiknya Brandon Williams ini di loan kalau menurut gue ya. Karena apa ya, kalau Diogo Dalot stay menurut gue, apalagi kalau kita dapat Trippier ya, atau pemain bek kanan lainnya katakanlah, ya menurut gue Brandon Williams ini butuh jam terbang tinggi. Ada baiknya kalau dia ini di loan ke tim yang mampu memberikan dia
menit bermain yang lebih ya. Gua sih lebih prefer kalau dia di loan-nya tuh di Liga Inggris aja ya. Axel Tuanzebe, ini juga ya kalau seandainya kan ada pemain baru back datang, menurut gua ada baiknya either Axel Tuanzebe atau Phil Jones ya, karena konsekuensinya pasti dia akan jarang bermain gitu. Kalaupun dia bermain di Carling FA itu kan frekuensinya tidak sering ya. Dan menurut gua apa yang ditunjukkan Axel Tuanzebe musim lalu ketika bermain di Champions League, dia ini sebenarnya sudah ada kemampuan untuk tampil di tim utama, hanya perlu konsisten, dan ini yang diperlukan ya, bagaimana tim yang mampu memberikan dia konsistensi menit bermain. Dan menurut gua diberi kesempatan untuk loan itu tidak ada salahnya, pun juga dengan Teden Mengi ya, yang diincar oleh Derby County ya, karena menurut gua ya pemain muda, menurut gua memang bagus sih, dia punya pengalaman berlatih bersama tim utama, tapi ada juga pemain muda yang menurut gua untuk develop lebih jauh lagi ini harus diberikan jam terbang tinggi gitu ya. Dan menurut gua level mereka ini kalau jam terbang tingginya itu ada di Manchester United belum bisa gitu ya, belum sampai. Jadi menurut gua tidak ada salahnya di loan. Paul Labile Pogba 50-50, mau pergi ke PSG fine, mau stay juga menurut gua fine. Ringan amatiran ala gua sih, feeling gua sih dia bakalan tahu nih ya. Sepertinya sih kalau feeling gua bakalan stay tapi akan lepas gratisan musim depan ya. Well, we'll see. Ringan amatiran ala gue ya. Ini tebak-tebakan saja. Juan Mata sudah pasti stay. Jesse Lingard, dengan apa yang ditampilkan di West Ham musim lalu, menurut gue Jesse Lingard bisa stay untuk memberikan persaingan lagi ya untuk lini serang Manchester United, dengan catatan dia mampu tampil konsisten ya Jesse Lingard. Karena prestasi Jesse Lingard musim lalu menurut gue cukup baik ya. Dia hampir dipanggil oleh timnas Inggris. Menurut gue itu merupakan suatu prestasi ya. Andres Pereira menurut gue sudah waktunya untuk dilepas, dijual ya. Fred menurut gue ya masih bisa stay. Bruno Fernandes pastinya stay. Amat ini menurut gue kalau seandainya kita kan posisi dia ini kan penyerang atau sayap ya, dengan adanya Jadon Sancho sih menurut gue ada baiknya Amad Diallo nih dipinjamkan ya ke tim yang mampu memberikan dia menit bermain lebih banyak lagi ya. Tapi kalaupun juga stay tidak ada salahnya, menurut gue bisa 50-50 ini ya. Well, kalau gue sih lebih berat dia stay aja ya, supaya lebih berlatih dengan tim utama. Dan sesekali mungkin bisa dimasukkan ke rotasi squad ya. Daniel James stay pastinya di squad. Facundo Perezi sudah jelas akan dipinjamkan. Nemanja Matic ya menurut gue stay. Donny van de Beek stay. James Garner menurut gua ya bisa jadi stay juga ya. Tapi kalau kita dapat gelandang tengah baru, terlepas Paul Pogba pergi atau tidak, otomatis nanti jam bermainnya dia kan pasti akan berkurang. Mungkin dia hanya bisa berlatih dengan tim. Menurut gua James Garner ada baiknya untuk di loan lagi ya. Scott McTominay itu stay. Hannibal menurut gua lebih baik di loan. Pemain depan Edinson Cavani stay, Anthony Martial stay, Rashford jelas, Greenwood jelas, Tahi Chong sudah pasti dipinjamkan, Elanga dan Soretire menurut gua stay seperti musim lalu ya. So itu tadi ringan amatiran ala gua, itu semua dengan asumsi tidak ada yang datang dan tidak ada yang pergi lagi dari Manchester United ya. Jadi antara pemain yang stay, loan atau yang lebih baik dijual ya. Update sedikit tentang berita transfer, ya timnas Belanda ya akhirnya mendapatkan pelatih baru, yaitu adalah Meneer Louis van Gaal, Louis 3. Akhirnya jadi balik lagi ya ke timnas Belanda dengan asisten yang berbeda. Kabarnya bapaknya Daley Blind itu akan jadi asistennya. Lalu ada pelatih dari Spartak Moskow kalau nggak salah, Sparta Rotterdam akan jadi asistennya juga, di samping asistennya dia yang sudah kawakan juga, Frans Hoek akan menjadikan asisten dari Louis van Gaal. Jadi kabar baik menurut gue bagi timnas Belanda. Gue sih mendukungnya kalau Louis van Gaal yang pegang Belanda supaya bisa pasti masuk ke Qatar, ke Piala Dunia Qatar tahun depan ya. Thanks for watching, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.